Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Serang akan melakukan demonstrasi konstekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Saya Ina Priyanti dari SMA Negeri 1 Jawilan. Saya Suharta dari SMA Negeri 1 Cikande. Saya Abdurrahman dari SMP Negeri 1 Kopo. Selamat menyaksikan. Baik Bu Ina, selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Ya, senang sekali nih bisa ketemu sama Bu Ina. Saya dengar Bu Ina mau mengadakan kegiatan coaching ya. Bu Ina sebagai coach akan mengcoaching Pasuha. Pasuha ya Pak. Ini Bu Ina meminta bantuan saya untuk mengamati gitu ya. Untuk mensupervisi kegiatan coaching yang Bu Ina lakukan nanti terhadap Pasuha. Namun sebelum kegiatan coaching dilakukan, ada beberapa hal nih Bu yang ingin saya sampaikan. Ya, kita review lagi ya. Ya. Pertama mungkin untuk rubrik penilaian percakapan coachingnya, yang sudah kita ketahui bersama bahwa nanti alur percakapannya menggunakan alur Tirta ya Bu ya. Iya Pak. Tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian untuk prinsip-prinsip coaching juga jangan lupa untuk diterapkan prinsip kemitraannya, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada pada si diri coachingnya gitu. Kemudian untuk kompetensi inti coachnya sendiri adalah yang pertama nanti Ibu harus menghadirkan ya kehadiran penuh presence kepada si diri coachee, menyimak dengan baik-baik, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tadi, Bu, ketiga kompetensi coach tadi, yang mana tuh yang ingin Ibu kembangkan? Ya, terima kasih Pak. Saya rencananya ingin mengembangkan ketiganya Pak. Ya, kalau kehadiran penuh seutuhnya itu sudah pasti ya Pak ya. Kemudian mendengarkan secara aktif, nanti saya akan mendengarkan secara aktif apa yang menjadi permasalahan dari coachee. Kemudian saya juga ingin mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar potensi daripada coachee ini muncul gitu Pak. Itu saya ingin semuanya. Ketiganya saya ingin kembangkan. Ya, saya rasa ketiga kompetensi itu memang penting ya. Cuma mungkin ada yang lebih spesifik lagi, mungkin yang menurut ini di kompetensi ini nih yang harus lebih digali lagi gitu. Potensi dari Ibu sebagai coach itu yang mana? Nah, saya ingin menggali kompetensi untuk mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot karena di situ mungkin kelemahan saya ya Pak. Saya ingin sekarang coba untuk diperbaiki lagi, untuk di-upgrade lagi. Memang rata-rata di pertanyaan berbobot ya, walaupun relatif sih sebetulnya ya. Sejauh mana sih pertanyaan kita sebagai coach kepada coachee berbobot itu memang relatif. Cuma ukuran menurut Ibu, indikatornya pertanyaan Ibu sebagai coach kepada coachee itu menurut Ibu sudah berbobot itu kalau bagaimana Bu? Kalau si coachee ini sudah lebih terarah gitu. Jadi sebetulnya dia itu punya potensi untuk bisa mengatasi masalahnya ya. Tapi dengan pertanyaan yang kita ajukan, jadi dia sudah menemukan titik terangnya gitu. Dengan pertanyaan berbobot yang kita ajukan, coachee bisa mendapatkan titik terangnya. Nah, di situ menurut saya keberhasilannya. Ya. Baik Ibu. Jadi menurut Ibu kalau misalnya pertanyaan Ibu sudah berbobot kepada coachee, kalau si coachee nanti ketika sudah mengungkapkan permasalahannya bisa menemukan solusinya sendiri gitu ya Bu ya. Jadi memang harus diajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka gitu ya. Di mana nanti si coachee bisa mengeksplor dirinya sendiri atau potensinya. Baik Ibu. Mungkin untuk percakapan sebelum coaching cukup sampai di sini dulu. Nanti ketika kegiatan coaching, Ibu sebagai coachnya, saya mengamati ya Bu ya. Nanti Pak. Saya mencatat selama kegiatan coaching,
nanti kita refleksikan bersama setelah kegiatan coaching. Siap Pak, siap Ya. ya. Ibu selamat meng-coach ya. Mudah-mudahan apa yang ingin Ibu kembangkan bisa terlaksana dengan baik. Maka Ya, Ibu baik silakan. Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Soeharta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, baik. Iya, udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol ya. Betul sekali. Nah. Makanya saya hubungi Bu Ina biar bisa ngobrol bareng nih. Nah, Saya punya masalah nih. aduh, kira-kira apa yang menjadi permasalahan Pak Soeharta saat ini? Iya, saat ini saya amati Bu ya, saya merasa kok sepertinya makin ke sini anak-anak yang saya ajar itu makin kurang tertarik dengan pembelajaran saya gitu. Jadi saya sendiri akhirnya kemudian merasa nggak semangat nih masuk ke kelas nih karena melihat respon dari anak-anak saya yang saya ajarkan itu kurang begitu positif gitu, sehingga saya kehilangan semangat nih Bu nih. Iya, jadi tujuan Pak Soeharta dalam pembicaraan ini adalah karena Pak Soeharta sedang ada masalah tentang anak-anaknya yang tidak bersemangat ya Pak ya. Betul dengan Bu. Pembelajaran Bapak. Betul. Jadi saya ingin sekali merubah keadaan ini dari pembelajaran yang mungkin membosankan, menjemukan, anak-anak kurang tertarik. Saya ingin merubah keadaan itu menjadi sebaliknya gitu ya. Supaya lebih menarik, anak-anak lebih antusias, lebih terlibat aktif dalam pembelajaran gitu. Nah, dari pengamatan Pak Soeharta terhadap anak-anak dan Pak Soeharta mengambil kesimpulan, wah anak-anak tidak bersemangat nih belajarnya. Gitu. Nah, pernah nggak Pak Soeharta memikirkan tentang hal ini? Kira-kira apa ya yang membuat anak-anak tidak bersemangat? Sudah lama saya menghadapi masalah ini. Kemudian saya pun sudah memikirkan, mengira-ngira gitu ya, kira-kira apa nih penyebabnya, dan nampaknya saya bisa menemukan, saya bisa memperkirakan bahwa masalahnya terletak pada gaya mengajar saya yang terlalu monoton kayak Bu ya, kurang inspiratif, kurang variatif nih dalam metode pembelajaran atau model-model pembelajaran, kemudian kurang menggunakan media pembelajaran, sehingga kesannya desain pembelajaran yang saya buat, yang saya laksanakan di lapangan, di kelas gitu ya, itu sepertinya menimbulkan kesan yang kurang menarik di minat anak gitu, sehingga menimbulkan anak-anak kurang terlibat lah dalam pembelajaran saya. Baik Pak, jadi Bapak merasa dalam penyampaiannya Bapak kurang ya Pak ya, kurang bisa membuat anak-anak itu bersemangat. Betul. Baik dalam medianya atau dalam model pembelajarannya. Betul. Jadi seperti itu. Nah, kalau menurut Bapak ukuran keberhasilannya itu seperti apa? Maksudnya itu anak-anak bisa bersemangat pada saat pelajaran Bapak itu kira-kira dilihat dari antusiasme anak seperti apa? Ya, memang kalau anak-anak yang kita ajarkan itu kalau materi yang kita ajarkan itu menarik, metode yang menarik, itu akan tampak Bu ya, akan tampak dari sikap anak yang semangat di kelas, kemudian bereaksi aktif ketika kita minta untuk terlibat dalam pembelajaran, kemudian ketika ada persoalan-persoalan yang sulit, yang penyampaian yang sulit, mereka juga aktif bertanya. Kemudian ketika diminta mengerjakan tugas, mereka juga aktif. Nah, itu hal-hal itu bagi saya merupakan indikator ya, indikator bahwa pembelajaran itu sudah mulai menarik. Sebaliknya, kalau hal itu tidak terjadi, anak
banyak diam, banyak ngobrol, atau banyak melakukan hal-hal yang lain yang tidak ada kaitan dengan pembelajaran, bagi saya itu sudah jelas bahwa itu adalah indikator bahwa pembelajaran saya kurang bagus, kurang menarik gitu, Bu. Baik, Pak. Nah, jika Bapak melihat skala ya Pak ya dari Iya. 1 sampai 10, kira-kira kondisi sekarang ini Bapak menilai keaktifan siswanya itu berapa nilainya, Pak? Kalau kita buat skala sih ya, skala antara 1 sampai 10 gitu ya. Di mana 10 itu adalah kondisi yang ideal, yang terbaik, di mana anak aktif, kondisi yang satu itu sebaliknya. Menurut saya kelas yang saya ajarkan sekarang ini berada di posisi 5 deh rata-rata. Saya kan ngajar banyak kelas, Bu, ya. Iya, iya, Ngajar Pak. banyak kelas, tapi kalau saya rata-rata gitu, kayaknya kondisi sekarang itu, keterlibatan anak, ketertarikan anak dalam pembelajaran itu kayaknya di angka 5 deh kayaknya, 5. Menurut saya Iya. pasnya 5. Memang ada kelas yang lain yang lebih parah. Ada yang menurut saya 4 gitu ya. Ada yang mungkin ada sedikit naik lah 6. Tapi kalau di rata-rata saya kira ada di posisi angka 5 deh menurut saya. Oke, Pak. Jadi Bapak sekarang ini menilainya ada di angka 5 ya, Pak ya. Betul. Nah, itu diakibatkan karena dari Bapak merasa pembelajaran Bapak ini kurang bervariasi dari segi model pembelajarannya, kemudian metode dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kekuatan Bapak itu, Bapak memiliki kekuatan bisa menampilkan sesuatu yang lebih dari yang sekarang ini dalam hal apa, Pak? Apa mungkin menginginkan di metodenya atau di apanya? Saya kira intinya, yang paling inti adalah di metode, Bu, ya, atau di model pembelajaran deh. Memang faktor-faktor yang lain juga sangat berpengaruh, sangat penting untuk meningkatkan daya tarik anak dalam pembelajaran. Tapi yang paling penting adalah model pembelajarannya saya kira ya. Saya kira model pembelajaran ini yang utama. Kemudian ada hal-hal yang lain seperti misalnya media pembelajaran, kemudian apalagi bahan-bahan ajar, itu yang mendukung. Cuma yang paling penting bagi saya adalah metode atau model pembelajaran ya yang paling berpengaruh terhadap ketertarikan anak dalam pembelajaran. Oke, Pak. Baik, berarti Bapak ingin mengembangkan model ya, Pak ya, model Betul, pembelajarannya. Nah, selama ini apakah ada hambatan yang membuat Bapak itu tidak membuat model pembelajaran sesuai dengan yang diinginkan atau apa, Pak? Oke. Ada tidak hambatannya? Oke, memang hambatannya kalau kita ingin mengembangkan atau mengajar dengan model pembelajaran yang lain ya, yang menarik itu memang hambatannya satu di kebiasaan gini. Saya merasa kurang terbiasa dengan model lain nih yang lebih menarik mungkin bagi anak. Yang kedua, faktor kerepotan dalam mendesain pembelajarannya, dalam mendesain pembelajaran yang lebih menarik. Kalau pembelajaran yang menarik biasanya kan nggak cuma kita datang, badan kita ke kelas lalu ngomong, kan nggak cuma seperti itu, perlu bahan-bahan, perlu perancangan dan lain sebagainya. Kalau metode ceramah yang selama ini sering saya gunakan itu kan kita cuma datang ke kelas, ngobrol, selesai. Cuma ternyata hasilnya menurut saya kurang efektif gitu, Bu. Oke, berarti sebetulnya Bapak sudah mengetahuinya ya bahwa sebetulnya saya tuh kelemahannya ada di model. Kemudian kenapa Bapak tidak bisa mengembangkan model? Bapak juga sudah mengetahuinya ya karena kebiasaan itu sulit untuk mengubah kebiasaan ya, Pak ya. Iya. Kemudian selain sulit merubah kebiasaan juga kita merasa terlalu direpotkan ya Pak dengan pembuatan model baru ini ya. Mungkin RPP-nya juga yang repot sekali untuk membuatnya. Nah, setelah ini Bapak kan sudah tahu apa kira-kira yang membuat anak-anak itu tidak dalam kondisi seperti yang Bapak harapkan. Nah, sekarang rencana Bapak ke depan itu seperti apa? Saya kira saya harus mencoba, Bu, ya. Harus mencoba merubah. Harus mencoba berubah dan memulai menginisiasi untuk menggunakan model-model baru dalam pembelajaran. Dan saya sudah memikirkan bahwa model yang ke depan yang akan saya gunakan di kelas itu adalah model PBL ya atau PJBL ya, pembelajaran berbasis proyek. Saya akan mencoba model ini karena menurut
yang saya baca dari literatur, model ini adalah model yang paling bisa melibatkan keaktifan anak ya. Keterlibatan anak dalam pembelajaran bisa dimaksimalkan. Karena model ini adalah model yang sangat kompleks, di mana anak nanti disajikan model pembelajaran yang mendesain sesuatu, mulai dari perencanaan, kemudian membuat prosesnya, membuat produknya. Nah, sehingga banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh anak. Dengan banyak pekerjaan seperti ini, nanti akan mendorong setiap anak untuk terlibat dalam dan berpartisipasi dalam kegiatan proyek tersebut ya. Itu yang sudah saya rencanakan, Bu. Jadi Bapak ingin mencoba model seperti PBL, PJBL ya Pak, di mana dengan model itu anak nanti akan terlibat banyak pekerjaan, banyak hal yang harus mereka lakukan sehingga keterlibatan anak dalam pembelajaran ini menjadi aktif. Betul. Ya Pak, menjadi maksimal. Maksimal. Nah, sekarang skalanya itu dari tadi 5, kira-kira Bapak dengan metode ini kira-kira Bapak ingin mencapai skala berapa? Iya, saya harus memperbaiki tempat duduk dulu Bu ya nih. Kayaknya agak berat nih targetnya. Boleh Pak ini. Kalau di angka 5, kan awalnya angka 5 ya. Dari angka 5 kalau ke angka 6 mungkin mudah untuk dicapai. Tapi rasanya saya belum puas deh. Saya belum akan puas kalau anak-anak saya itu keaktifannya, keterlibatan dalam pembelajaran itu di angka 6. Mungkin bisa saya capai, tapi masih belum memuaskan. Saya ingin di angka 8 deh. Di angka 8 saya kira cukup proporsional ya. Dalam artian saya bisa mencapai itu dengan menciptakan pembelajaran yang menarik. Di samping itu juga angka itu mencerminkan kondisi anak yang betul-betul aktif dalam pembelajaran, tertarik dalam pembelajaran, sehingga rasa puas akan hadir dalam hati saya. Kalau di angka 6 rasanya saya yang belum puas deh. Melihat pasti akan banyak kekurangan di dalam pembelajaran saya. Jadi saya akan mematok angka di angka 8 deh untuk mencapai kepuasan batin saya dalam mengajar, menyaksikan anak-anak saya di kelas itu terlibat aktif dalam pembelajaran saya gitu. Oke, siap Pak. Berarti sebelum kita mengambil kesimpulan ya Pak ya dari pembicaraan kita kali ini, saya ingin menanyakan, nah target yang sudah kita rancang ini kira-kira ada hambatan atau gangguan tidak? Biasanya kan kalau kita menginginkan sesuatu yang baru itu suka ada gangguan atau hambatannya. Nah, bagaimana kira-kira nanti Bapak untuk mengantisipasi hambatan yang nanti akan datang atau terjadi? Oke. Paling mungkin hambatan itu ada dari anak yang belum mengetahui efektifnya model pembelajaran ini. Jadi biasanya kan mereka datang senangnya ke kelas, datang duduk mendengarkan. Mereka malas untuk beraktivitas, membuat ini, membuat itu, mengerjakan ini, mengerjakan itu. Sehingga ketika kita tawarkan, ketika kita perkenalkan model ini, mungkin ada beberapa di antara mereka yang akan resisten ya, akan menolak atau bahkan keberatan karena mengira kegiatan ini akan merepotkan mereka gitu. Karena mereka sudah biasa duduk mendengarkan, bahkan ngantuk terusnya gitu. Tapi saya kira dengan upaya yang saya lakukan untuk menjelaskan kepada mereka dan pengalaman pertama mereka dalam mengikuti pembelajaran yang berbasis PBL ini, dengan model PBL ini, saya kira mereka akan punya kesan yang positif deh dengan pembelajaran ini, sehingga selanjutnya nanti pada minggu kedua, minggu ketiga mereka akan bisa menerima model pembelajaran ini. Baik Pak. Nah, kalau boleh kita ambil kesimpulan ya Pak ya dari awal pembicaraan kita. Nah, yang pertama Bapak memiliki masalah anak itu kurang antusias dalam belajar, kurang bersemangat. Nah, kemudian Bapak sendiri yang membuat permasalahannya itu berasal dari mana, itu karena Bapak selama ini kurang membuat variasi dalam pembelajaran, baik itu dalam metode ataupun dalam media ya, atau hal-hal yang mendukung itu kurang bervariasi ya, sehingga anak tidak semangat. Nah, menurut Bapak tadi cara mengatasinya itu dengan membuat metode atau model pembelajaran baru, yaitu dengan PBL atau PJBL ya. Nah, kemudian itu saya ingin bertanya, itu kapan kira-kira Bapak mulai akan melakukan rencana ini?
Baik Bu, untuk mulai program ini atau rencana ini, saya akan mulai di minggu ini Bu ya. Akan ada beberapa tahapan tuh. Minggu ini saya akan coba mendesain pembelajaran itu dan saya tuangkan dalam RPP atau modul pembelajaran. Terus setelah itu nanti minggu depan, minggu minggu kedua ya, itu saya akan mulai menggunakan metode itu, model itu. Dimulai dengan pertemuan pertama gitu ya, itu saya eh, menyampaikan desain pembelajaran, menyampaikan materi dengan berbagai cara gitu ya, baik dengan penyampaian narasi saya, kemudian diskusi kelompok, mereka mengeksplorasi itu, nanti di akhir mereka akan diberi tugas untuk merancang proyek yang akan diperdalam di minggu depan, minggu depannya lagi. Nanti minggu kedua mereka mulai mengeksplorasi lebih dalam untuk membuat proyek itu. Nanti proyek itu ada yang bisa ditampilkan dalam bentuk permainan peran, ada yang bisa ditampilkan dalam bentuk pamflet, ada yang bisa ditampilkan dalam bentuk podcast misalnya, dan lain-lain. Itu minggu kedua. Nanti minggu ketiganya itu baru mereka nanti akan mempresentasikan hasil kerja mereka yang berupa proyek itu tadi. Nah, diharapkan nanti dalam satu tema itu bisa berjalan selama 3 pertemuan, di pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga. Nah, sehingga nanti di minggu keempat saya bisa melihat hasilnya, bisa mengevaluasi hasilnya gitu. Oke Pak, baik. Malah ini semuanya ini sudah Bapak rencanakan dengan sangat detail ya Pak ya, sampai Ya, minggu keberapa, betul, Bu. minggu keberapanya. Oke, nah sekarang saya ingin menanyakan tentang jika Bapak sudah berhasil melakukan ini dari minggu pertama sampai minggu keempat dan ternyata hasilnya baik, bagaimana kira-kira pertanggungjawaban Bapak untuk memberitahu teman-teman di sekolah bahwa Bapak telah berhasil melakukan ini? Oke, baik. Yang pertama tadi Bu ya, saya ingin mengajak salah seorang teman saya, teman guru, untuk hadir di kelas, untuk membantu saya dan untuk mengevaluasi kinerja saya di kelas selama proses implementasi metode-metode PBL ini. Saya ingin mendapat masukan-masukan nanti dari teman saya itu. Nah, nanti sisi apa yang berhasil dalam kegiatan saya ini, dalam program saya ini, dalam rencana saya ini, saya akan tularkan deh dengan teman-teman saya di kelompok belajar saya nanti. Iya. Kebetulan saya juga terlibat dalam kelompok belajar di sekolah saya. Saya akan sampaikan sisi-sisi keberhasilan dalam rencana ini supaya Supaya teman-teman saya juga bisa mengikuti saya dalam hal-hal yang sisi-sisi yang berhasilnya ya. Karena kalau nanti ini saya sampaikan ke mereka akan menimbulkan efek ke teman-teman guru lain juga akan meniru dan akan menghasilkan keberhasilan yang sama. Iya Pak, bagus sekali ya Pak ya rencana ke depannya. Nah berarti di minggu besok Bapak sudah mulai melakukan rencana Bapak ya Pak ya? Ya. Untuk perencanaan pertama, kemudian di minggu keduanya sampai minggu keempat. Nah, kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi untuk mengkalibrasi apa yang sudah Bapak lakukan, kemudian ya kita sambil melakukan refleksi juga ya Pak ya ke depannya. Kira-kira kita ketemu di minggu keempat atau setelah minggu keempat mungkin kita bisa bertemu lagi ya Pak ya untuk membahas ini. Sekalian saya juga belajar dari Bapak ya karena saya juga sama ya Pak ya menghadapi masalah yang sama tentang keterlibatan siswa yang kurang. Jadi kita bisa sama-sama sharing. Baik Pak Suharta, mudah-mudahan di lain kesempatan kita ketemu lagi. Semoga Pak Suharta sukses selalu dalam menjalankan tugasnya, sehat selalu dan diberikan kemudahan untuk melakukan rencana yang sudah dirancang ini sebaik mungkin ini ya Pak ya. Amin. Terima kasih Ibu sudah membantu saya untuk menggali potensi saya sehingga saya bisa menemukan permasalahan yang ingin saya pecahkan.
Terima kasih juga Sama-sama. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Ina, selamat ya. Tadi saya sudah mencoba nih mengamati kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Ina selaku coach dan Pak Suha juga selaku coachee. Sudah luar biasa nih saya lihatnya. Ya, Namun silakan mungkin Ibu mau merefleksikan, menyampaikan. Tadi kan di awal tadi ingin mengembangkan kompetensi coaching ya, diantaranya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan Ibu ingin lebih spesifik lagi mengembangkan pertanyaan berbobot atau mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coachingnya. Nah, untuk berkaitan dengan hal yang ingin dikembangkan oleh Ibu tadi tentang kompetensi, silahkan direfleksikan dari hasil coaching tadi. Ya Pak, baik Pak, terima kasih. Tadi saya sudah melakukan present ya Pak ya, kehadiran penuh, alhamdulillah sudah tadi. Kemudian juga saya sudah melakukan memberikan berbagai macam pertanyaan. Kemudian kita juga mendengarkan secara aktif, ya Pak, mendengarkan secara aktif apa yang menjadi permasalahan dari coach saya. Kemudian untuk alur tirta juga ya kita sudah mencoba melakukannya, step by step-nya sudah dilakukan. Kemudian untuk pertanyaan berbobotnya nih Pak, yang mungkin yang agak berat ini Pak ya, yang agak berat tapi sudah saya coba untuk melakukannya agar mengarahkan coach itu pada menggali potensi coach itu sudah saya coba lakukan, hanya mungkin itu belum maksimal mungkin saya lakukannya. Seperti itu, Pak. Nah, baik Ibu, saya sepakat ya dengan refleksi Ibu tadi. Rasanya dari segi mendengarkan dengan rasa itu sudah luar biasa, penuh rasa tadi Penuh Ibu. rasa. Sebagai coach mendengarkan coachingnya penuh rasa, sudah resip, kemudian sudah ada apresiasi yang diberikan kepada si coaching, kemudian Ibu juga sudah merangkum ya pernyataan dari coaching, dan pertanyaan-pertanyaannya sudah berbobot kalau menurut saya. Cuman saya juga ingin menyampaikan hasil dari catatan observasi saya ya Bu ya, utamanya mengenai alur tirta, karena tadi mendengarkan dengan rasa saya rasa sudah sangat penuh rasa ya. Rasanya sudah ada lah dari segi sip, apresiasi, kemudian summarize atau rangkuman, dan pertanyaan-pertanyaannya sudah luar biasa lah. Nah, kemudian untuk alur tirtanya sendiri, yang pertama tujuan Ibu tadi pertama yang dibahas adalah menanyakan masalah intinya dulu ya, menanyakan masalahnya dan penyebabnya. Gitu. Kemudian langsung ke setelah ya kan harus ada judul juga ya. Harus ya sebelum menanyakan tujuan ya harus ada judul. Kita mau ngomongin apa gitu ya. Tadi sudah tepat menurut saya gitu. Kemudian tujuan dari obrolan juga tadi sudah Ibu tanyakan, tujuan apa sih yang ingin dihasilkan dari coaching yang Ibu lakukan tadi dari si coach itu sudah ada. Kemudian ukuran keberhasilan dari obrolan atau coaching tadi juga sudah ditanyakan juga oleh Ibu. Ini malah poin-poin pertanyaan tujuan sudah terpenuhi kalau menurut saya, sudah lengkap lah. Kemudian untuk identifikasinya tadi Ibu juga sudah menanyakan skala atau nilai ya permasalahan yang ada pada diri anak yang menjadi tentang keterlibatan yang menjadi masalah si coach tadi, itu sudah Ibu tanyakan. Kemudian juga Ibu langsung menanyakan disambung dengan potensi ini yang paling penting nih, potensi yang ada atau kekuatan yang sebenarnya yang belum dirasakan oleh si coach, sebetulnya dia punya potensinya ada ya. Kemudian juga Ibu sudah menanyakan hambatan-hambatannya nih untuk mengidentifikasi permasalahan atau akar masalah, hambatan yang
ditemukan selama Iya. ini oleh Koci juga Ibu sudah tanyakan, diantaranya tadi ya mengenai model pembelajaran, media pembelajaran, malah Ibu langsung memancing Koci langsung beliau ya Koci mengungkapkan solusinya langsung iya. gitu ya. Bagaimana Sebetulnya dia Coach itu sudah punya potensi, iya, cuman harus kita korek dulu. dikorek aja digali Harus ya. dikorek. Jadi dengan pertanyaan pancingan yang berbobot dari Ibu selaku coach, keluar tuh potensi-potensi yang ada pada diri Koci tadi. Kemudian untuk rencana aksi juga Ibu sudah spesifik tadi menanyakan kapan realisasi dari rencana aksi yang direncanakan oleh Koci. Kemudian Koci juga sangat detail tadi ya, Sangat menjawab sekali rencana waktunya. Sangat detail. Minggu 1, 2, 3, 4 itu sudah sangat detail sekali. Menurut saya sudah luar biasa. Ya kenapa bisa begitu? Ya karena pertanyaan pancingan-pancingan dari Ibu selaku coach sehingga keluarlah potensi yang begitu besar dari diri Koci sebetulnya ya. Kemudian untuk komitmen dan tanggung jawab juga tadi sudah terpenuhi poin-poin pertanyaannya. Yang tadi Ibu ditanya siapa yang kira-kira dapat membantu rekan sejawatnya, kemudian Koci juga menjawab dengan sangat tepat sekali, menurut saya sangat sesuai. Beliau ingin mencoba meminta bantuan dari rekan sejawat untuk mengamati proses pembelajarannya gitu ya. Kemudian setelah itu juga Ibu menanyakan refleksi dan kalibrasi dari hasil ini ya, tindak lanjutnya seperti apa. Ini sudah luar biasa, alur tirtanya sudah terpenuhi gitu. Itu catatan hasil dari pengamatan saya ya. Baik, sepakat ya Ibu ya dengan tadi refleksi dari Ibu itu. Alhamdulillah sepakat. Jadi ya yang apa yang Ibu refleksikan sudah sangat sesuai dengan apa yang menjadi hasil pengamatan dari saya. Kemudian nih setelah menyampaikan sama-sama hasil refleksi tadi, mungkin ya, iya, Pak. Walaupun memang kita kan idealnya pengen di angka 100%. 100%. Tapi mungkin tetaplah merasa orang itu kan nggak harus cepat puas ya. Walaupun menurut saya tadi komponen-komponen coaching sudah Ibu laksanakan, pasti mungkin kalau Ibu belum merasa puas dengan kegiatan yang tadi, sebetulnya apa sih yang ingin lebih dikembangkan lagi gitu. Sebetulnya tadi tuh harusnya lebih ini gitu di bagian mananya atau kompetensi apa itu. Iya, Pak. Saya itu kayak suka greget gitu ya, Pak ya. Saya itu pengen sih sebetulnya menggali lebih banyak lagi. Cuman kan kadang kita memiliki pertemuan yang kadang tidak banyak ya Pak, waktu kita ketemu itu kadang tidak bisa banyak karena dengan kesibukannya masing-masing dan kita juga mungkin mengajar ya di kelas. Nah itu waktunya itu, jadi saya ingin menggali lebih banyak lagi sih. Misalnya di metodenya itu yang digunakan, misalnya metodenya itu metode seperti apa sebetulnya yang baik itu. Kemudian tadi sudah dikatakan metodenya ini. Nah saya pengen menggali sih sebetulnya dari metode-metode yang PJBL, PBL itu seperti apa sebetulnya pelaksanaannya gitu. Jika memang waktunya sangat panjang, mungkin sangat mumpuni, saya ingin menggali kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Seperti berkaitan itu. Dengan kompetensi coach tadi ya? Berkaitan dengan kompetensi saya sebagai coach gitu. Saya ingin mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi sehingga menggiring si coach itu ke kompetensi yang maksimal yang dia punya. Bisa memaksimalkan potensinya lebih maksimal. Tapi saya rasa tadi sudah maksimal ya. Maksimalkan potensinya. Bisa tapi lebih. Bisa jadi, lebih dari itu. Kurang lebih memformulasikan lagi gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya bisa mengeksplor lagi lah bisa si mengeksplor lagi coachnya itu gitu, ya bisa mengeksplor lagi karena potensi dari coach itu sangat luar biasa sebetulnya cuma kemampuan saya ya dalam coachnya mungkin dalam memberikan pertanyaan bagus, yang kurang sudah sesuai kalau menurut saya baik kasih, itu Bapak. Saja mungkin hasil dari pengamatan saya Ibu ya, terima kasih, mohon Bapak. Maaf bukan berarti menjudge atau menilai atau mengawasi, kita di sini sifatnya saling membantu atau kemitraan ya, mencoba merefleksikan. Tapi tadi sudah sepakatlah antara refleksi saya dari segi pengamatan dengan Ibu selaku pelaksana coachnya. Terima kasih Ibu, sampai jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita bisa berkontribusi positif bagi transformasi pendidikan kita. Amin. Terima kasih juga Terima kasih Bapak. sama-sama. Selamat pagi.